Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang sel. Kuliah ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian pertama ini, kita akan fokus membicarakan tentang sejarah penemuan sel dan bagaimana sel tersebut dipelajari. Namun sebelumnya, tahukah kalian apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, baik secara struktural maupun fungsional, serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Secara struktural artinya, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sedangkan secara fungsional artinya, sel memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan, seperti metabolisme, sintesis protein, respirasi, dan lain-lain. Berdasarkan jumlah sel penyusunnya, makhluk hidup dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu organisme bersel tunggal atau organisme uniseluler, misalnya bakteri, protozoa, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah organisme yang tersusun dari banyak sel atau biasa dikenal sebagai organisme multiseluler, misalnya kadal, serangga, burung, dan lain sebagainya. Istilah sel pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Robert Hooke menggunakan mikroskop buatannya sendiri untuk mengamati sayatan tipis dari kulit kayu ataupun gabus. Dengan kemampuan mikroskopnya yang bisa memperbesar bayangan benda hampir sampai 30 kali, dia bisa melihat kulit kayu ataupun jaringan gabus tersusun oleh ruang-ruang kecil kosong yang disebut selulae atau sel. Sel yang diamati oleh Robert Hooke tampak seperti ruang kosong karena sel yang diamati merupakan sel-sel mati. Beberapa tahun kemudian, mikroskop dengan kemampuan yang lebih baik bisa memperbesar bayangan sampai 300 kali digunakan oleh Antony van Leeuwenhoek untuk mengamati tetesan air kolam. Selain air kolam, Antony van Leeuwenhoek juga melakukan pengamatan terhadap sperma dan darah. Serial hasil pengamatannya menggunakan mikroskop kemudian mengangkat namanya sebagai pengguna mikroskop pertama yang bisa melihat sel hidup. Dalam hal ini adalah organisme uniseluler atau protista. Setelah penelitian Antony van Leeuwenhoek, tidak ada kemajuan yang berarti dari mempelajari sel. Ada dua hal yang menyebabkan ilmu biologi sel tidak terlalu berkembang saat itu, yaitu yang pertama, penelitian seringkali bersifat deskriptif. Penelitian hanya menceritakan fenomena-fenomena yang terdapat di alam secara deskriptif. Dan yang kedua, masih lemah atau terbatasnya kemampuan mikroskop. 1 abad kemudian, setelah penelitian eksperimental mulai dilakukan dan resolusi mikroskop yang lebih baik, di mana mikroskop pada saat ini dapat mengamati ukuran sel sampai dengan 1 mikrometer. Maka ilmu biologi sel mulai berkembang dengan pesat. Robert Brown salah satunya, seorang ahli botani berkebangsaan Inggris. Ia mengemukakan bahwa dalam setiap sel tumbuhan terdapat benda bulat yang kemudian disebut dengan nukleus atau inti sel. Tidak lama kemudian, seorang peneliti Matthias Claydon pada tahun 1838 mengemukakan bahwa semua jaringan tumbuhan tersusun atas sel dan bahwa embrio tumbuhan berasal dari satu sel. Dan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1839, Theodor Schwann mengemukakan semua hewan dan tumbuhan terdiri atas sel yang memiliki nukleus, dan sel memiliki sistem kehidupannya sendiri. Kemudian berdasarkan dua peneliti ini, yaitu adalah Matthias Claydon dan Theodor Schwann,
Akhirnya dicetuskanlah dua teori sel. Yang pertama, setiap organisme tersusun dari satu sel atau lebih. Dan yang kedua, sel merupakan unit terkecil yang memiliki properti kehidupan. Perubahan kecenderungan penelitian dari deskriptif ke eksperimental lebih lanjut memunculkan isi teori sel yang ketiga, yaitu sel muncul dari pertumbuhan dan pembelahan sel sebelumnya, atau dalam kalimat yang sangat populer disebut omnicellular e cellulae. Isi teori sel ketiga disampaikan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Dengan begitu, sel selain sebagai unit dasar struktur semua organisme, juga sebagai unit dasar reproduksi. Berikut adalah ketiga teori tentang sel tersebut. Akibat ukuran sel yang mikro, perkembangan pengetahuan tentang sel tidak bisa terlepas dari teknologi pengamatan benda-benda mikroskopik, yaitu mikroskop. Mikroskop yang pertama kali digunakan oleh Robert Hooke ataupun Anthony van Leeuwenhoek hingga mikroskop yang ada di Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Mataram saat ini merupakan mikroskop cahaya. Mikroskop ini akan meneruskan panjang gelombang cahaya tampak yang diteruskan oleh spesimen dan kemudian meneruskannya kembali melalui lensa kaca. Baik itu lensa objektif yang dekat dengan spesimen maupun lensa okuler yang dekat dengan mata pengamat. Lensa ini akan membelokkan cahaya sedemikian rupa sehingga citra spesimen diperbesar ketika diproyeksikan ke mata pengamat. Terdapat 3 parameter penting yang berkaitan dengan teknik penggunaan mikroskop, yaitu perbesaran, resolusi, dan kontras. Perbesaran adalah perbandingan ukuran citra objek dengan ukuran sebenarnya. Mikroskop cahaya hanya bisa memperbesar objek pengamatan secara efektif sekitar 1000 kali ukuran asli spesimen. Sedangkan resolusi adalah ukuran kejelasan citra, yaitu jarak minimum yang dapat memisahkan dua titik sehingga masih bisa dibedakan dengan jelas. Sebagai contoh, mikroskop cahaya memiliki resolusi terbatas. Mikroskop cahaya tidak bisa meresolusi objek yang lebih kecil dari 0,2 mikrometer atau sekitar 200 nanometer, sebagaimana ukuran bakteri yang sangat kecil. Resolusi ini dibatasi oleh panjang gelombang cahaya terpendek yang digunakan untuk menyinari spesimen. Dan parameter ketiga adalah kontras. Kontras adalah mempertajam perbedaan dalam bagian-bagian spesimen yang diamati, misalnya dengan melakukan metode pewarnaan spesimen yang akan diamati. Kemudian, pada tahun sekitar 1950-an, muncullah mikroskop elektron. Mikroskop ini menggunakan elektron sebagai pengganti cahaya dan menggunakan medan elektromagnetik sebagai pengganti sistem lensa konvensional. Akibat adanya sistem yang berbeda ini, membuat mikroskop elektron bisa memperbesar objek sampai lebih dari 100.000 kali atau bisa melihat benda sekecil 0,2 nanometer. Ada dua tipe mikroskop elektron yang ada saat ini, yaitu yang pertama, Scanning Electron Microscope atau sering dikenal dengan SEM. Mikroskop ini akan menghasilkan bayangan 3 dimensi dari permukaan spesimen. Dalam hal ini, preparasi spesimen tidak membutuhkan proses penyayatan yang sangat tipis atau bahkan dapat menggunakan objek yang utuh. Sedangkan jenis yang kedua adalah Transmission Electron Microscope atau sering dikenal dengan TEM. Mikroskop ini digunakan untuk mempelajari ultrastruktur internal dari sel. TEM mengarahkan berkas elektron melalui irisan spesimen yang sangat tipis. Konsepnya mirip dengan metode mikroskop cahaya dengan cara meneruskan cahaya melalui objek.
Gambar di samping adalah contoh pengamatan baik dengan menggunakan mikroskop cahaya, scanning electron microscope atau SEM, dan transmission electron microscope atau TEM. Sedangkan contoh berikut adalah contoh pengamatan spesimen atau sel dengan menggunakan mikroskop cahaya untuk melihat kontras tidaknya spesimen yang diberikan perlakuan pewarnaan untuk sel pada gambar yang bawah dan tanpa pewarnaan untuk sel pada gambar yang atas. Lalu, bagaimana dengan ukuran sel? Dari grafik berikut dapat dilihat ukuran sebagian besar sel berdiameter antara 1 sampai 100 mikron. Dapat dilihat pada wilayah warna kuning pada grafik. Sehingga dengan ukuran demikian, sel hanya dapat terlihat jika menggunakan mikroskop, khususnya mikroskop cahaya. Namun, ada beberapa sel yang berukuran sangat besar, sehingga dapat diamati dengan menggunakan mata telanjang. Contohnya seperti telur katak yang berukuran beberapa milimeter, telur unggas yang bisa berukuran mulai dari 3 cm hingga 25 cm, misalnya pada telur burung unta, atau panjang beberapa sel saraf ataupun sel otot yang dapat mendekati 1 meter. Selain itu, terdapat beberapa sel yang ukurannya sangat kecil sehingga tidak dapat diamati dalam mikroskop cahaya, di mana ukurannya di bawah 100 nanometer. Salah satu contohnya adalah virus dan beberapa sel bakteri yang sangat kecil. Untuk sel-sel yang berukuran sangat kecil ini hanya dapat dilakukan pengamatan jika kita menggunakan mikroskop elektron. Walau pada umumnya sel berukuran mikroskopik, ukuran sel sangat terkait dengan fungsinya. Telur adalah sel dengan ukuran sangat besar, terutama jika dibandingkan dengan sel-sel yang memproduksinya. Ukuran yang sangat besar dari telur terkait dengan proses-proses perkembangan yang menyertainya, mulai dari pembelahan meiosis, pematangan sel telur, dan fertilisasi. Selain itu, sel otot dan neuron adalah sel dengan ukuran yang sangat panjang. Sel otot terbentuk dari sel induk otot embrional atau mioblas yang mengalami perkembangan menjadi otot fungsional dan mengalami sinsitium, yaitu beberapa sel bergabung menjadi satu serabut otot. Hal ini ditandai dengan banyaknya inti sel dalam sel otot. Sedangkan sel saraf fungsional yang berukuran panjang disebabkan oleh proses penjuluran-penjuluran yang berfungsi mengalirkan rangsangan saraf dari jaringan atau sel sensorik ke jaringan atau sel motoris. Berapapun ukurannya, sel sesungguhnya memiliki batas minimum dan maksimum. Batas minimum ukuran suatu sel adalah sel itu harus mampu menampung setidaknya material DNA, molekul-molekul protein dan organik lainnya, serta menampung struktur internal atau organel yang dibutuhkan untuk hidup dan bereproduksi. Sedangkan ukuran maksimalnya dibatasi oleh luas bidang permukaan untuk memperoleh nutrien atau energi dan kebutuhan membuang limbah metabolisme. Semakin besar ukuran sel, maka permukaan selnya semakin luas. Tetapi rasio luas permukaan terhadap volumenya menjadi semakin kecil. Di mana jika semakin kecil rasio perbandingan luas permukaan terhadap volumenya, maka akan semakin tidak efisien dalam pengangkutan nutrien ataupun melepas limbah metabolisme. Oleh sebab itu, rasio luas permukaan sel terhadap volume menjadi faktor pembatas ukuran maksimum sel. Pada kenyataannya,
Sebagian besar sel melakukan strategi untuk memperoleh luas permukaan yang sangat drastis terhadap volumenya dengan cara melipat-lipat membran sel. Demikian kuliah kita hari ini tentang sejarah penemuan sel dan bagaimana sel tersebut dipelajari. Lebih dalam tentang struktur sel akan kita bahas pada video menjelajah dunia sel bagian 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.